Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Agus Seskadi Halilintar, calon guru penggerak angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai visi dari guru penggerak. Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IE menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif sekolah. Pendekatan IE dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, bagaimana hal tersebut dipertahankan dan dikuatkan sebagai strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode Bakya. Tahapan Bakya dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan. Berisi tentang pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran. Berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari positif tersebut. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. G. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dari hal tersebut, saya dapat mengidentifikasi visi saya, yaitu membentuk insan religius, berprestasi, dan bermanfaat. Maka dari visi tersebut, hal yang ditebalkan untuk membuat suatu pernyataan prakarsa, yaitu ranahnya adalah berprestasi. Peserta didik mampu memahami dirinya, menemukan potensi dan tahu bagaimana menguatkannya. Peserta didik fokus kepada penguatan potensi yang dimiliki sehingga menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan potensi masing-masing. Peserta didik menggunakan potensi tersebut untuk dalam menentukan sebuah prakarsa perubahan. Maka kita identifikasi dengan menggunakan atap, di mana A-nya itu adalah awal atau aset, T-nya itu adalah tantangan, A-nya adalah aksi, dan P-nya adalah pembelajaran. Maka dari identifikasi atap itu dapat disimpulkan sebuah prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan. Lalu, apa kaitannya antara visi dan prakarsa perubahan? Maka, kalau tadi sudah saya katakan bahwa visi membentuk insan yang religius, berprestasi, dan manfaat, maka prakarsa perubahannya adalah mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna, menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan karya yang bernilai. Ini mencakup dalam 3 ranah, yaitu dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Di antaranya yaitu bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Elemennya adalah yaitu kolaborasi, pemahaman diri, menghasilkan karya, dan tindakan yang orisinal, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengolah informasi dan gagasan. Lalu, aset yang dimanfaatkan yaitu adalah peserta didik, guru sekolah, komunitas, media, dan juga yang lainnya. Lalu operasionalisasinya yaitu membuat rancangan kegiatan literasi, kreasi dokumentasi, publikasi, evaluasi, refleksi lebih lengkap terlihat pada kanvas Bakya yang telah tertulis.
Selanjutnya, prakarsa perubahan yaitu mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa menghasilkan karya menilai. Maka dalam alur bagiannya yaitu adalah pada poin pertama yaitu B, buat pernyataan utama. Pernyataannya yaitu apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna untuk menguatkan kemampuan literasi siswa dalam menghasilkan karya yang bernilai. Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, alur yang kedua yaitu adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang sudah berhasil menerapkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Bagaimana sekolah tersebut berhasil menerapkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Kegiatan apa sajakah yang sudah dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi? Situasi apa saja yang diharapkan agar mendukung kegiatan literasi? Dan apa potensi kekuatan yang dimiliki dalam mendukung kegiatan literasi? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama yaitu mencari contoh kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna melalui studi literasi mandiri dan kolaborasi dengan rekan guru, wawancara atau survei pengalaman, dan mengobservasi kegiatan literasi di sekolah lain. Alur yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan baru yang diimpikan terjadi jika kegiatan literasi berjalan dengan baik dan menyenangkan dan bermakna? Bagaimana perasaan saya jika kegiatan literasi menyenangkan dan bermakna ini berjalan dengan baik? Apa saja hal-hal baru yang muncul jika kegiatan literasi berjalan dengan baik? Lalu, apa sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama yaitu membuat gambaran atau deskripsi sikap mengenai kebiasaan dalam literasi yang diimpikan. Yang kedua, melakukan umpan balik berupa wawancara atau formulir yang diisi oleh siswa. Yang ketiga, melakukan observasi kepada siswa. Yang keempat, melakukan observasi dan pendataan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, alur bagian yang selanjutnya yaitu adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Pertanyaan yang selanjutnya, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna. Apa saja kegiatan yang dapat menunjukkan kemampuan berliterasi? Apa saja sikap yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas kegiatan literasi? Lalu, tindakan yang kedua yaitu melakukan dialog atau penjajakan bersama kepada kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan literasi yang menyenangkan dan bermakna. Alur selanjutnya yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja? Kapan usaha mencapai kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna akan mulai dilakukan? Bagaimana cara mengukur kemajuan untuk mencapai kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Siapa yang akan menampung kesulitan-kesulitan ketika melakukan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengajak warga sekolah dan orang tua murid yang memiliki keinginan yang sama untuk bergabung dalam grup
kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna, melakukan observasi di kelas pada kegiatan pembelajaran yang menyisipkan kegiatan literasi menyenangkan dan bermakna, melakukan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak. Siswa membuat cerpen atau puisi sendiri dengan berbagai tema dan nantinya dibuktikan. Siswa membuat gambar bercerita. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.